Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman ja'alana ummatan wahidah. Umirna bil jama'ah wa nuhina 'anil firqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Khataman nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bersyukur kehadirat Allah kita masih diberikan iman yang cukup, iman yang berpadu, iman lisan kita, iman hati kita, begitu pula iman perbuatan kita. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan kita Islam yang kafah, Islam yang tidak melihat ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang anak dari batu. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, sebelum menjadi ulama besar yang sangat produktif dalam menghasilkan berbagai karya, Ibnu Hajar saat masih menuntut ilmu terkenal sebagai seorang anak yang bodoh dan bebal. Ia pernah merasa putus asa dan lari dari tempat ia belajar karena merasa sangat tidak paham dengan ilmu yang diberikan guru kepadanya. Semakin ia diberikan penjelasan, maka semakin ia tidak mengerti maksudnya. Waktunya lebih banyak untuk menyendiri dan merenung di pinggir sungai. Pada saat merenung, mendadak ia tersentak oleh tetesan air pada batu yang didudukinya itu. Ternyata pada satu sisi, batu di mana air tersebut menetes, terlihat ada lubang di sana. Dari situ kemudian tumbuh lagi semangatnya untuk belajar, karena ia berkeyakinan jika batu saja dapat berlubang oleh tetesan air, tentu hati manusia yang lunak akan tertembus pula oleh siraman ilmu pengetahuan. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, akhirnya sejarah mencatat Ibnu Hajar Al-Asqalani sebagai ulama yang hebat dan terkenal dengan keluasan ilmunya. Nama Ibnu Hajar sendiri secara bahasa artinya anak batu, karena erat kaitannya dengan legenda yang menyatakan bahwa kegemilangannya itu di dalam ilmu pengetahuan berawal dari terinspirasinya ia oleh sebuah batu yang berlubang oleh tetesan air. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, oleh karenanya jadilah orang-orang yang berilmu atau pandai, sehingga dengan ilmu yang dimiliki seorang muslim dapat mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain, yaitu orang-orang yang ada di sekitarnya. Dengan demikian kebodohan yang ada di lingkungannya dapat terkikis habis dan berubah menjadi masyarakat yang beradab dan memiliki wawasan yang luas. Sadat wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, jika tidak dapat menjadi orang pandai yang mengajarkan ilmunya kepada umat manusia, jadilah sebagai orang-orang yang mau belajar dari lingkungan sekitar dan dari orang-orang pandai. Dan jika tidak dapat menjadi orang-orang yang belajar, jadilah sebagai orang yang mau mendengarkan ilmu pengetahuan. Setidaknya jika kita mau mendengarkan ilmu pengetahuan, kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kita dengar. Jika menjadi pendengar juga masih tidak dapat, maka jadilah sebagai orang yang menyukai ilmu pengetahuan, di antaranya dengan cara membantu dan memuliakan orang-orang yang berilmu, memfasilitasi aktivitas keilmuan seperti menyediakan tempat untuk pelaksanaan pengajian dan lain sebagainya.
Sadati wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram, janganlah menjadi orang yang kelima, yaitu yang tidak berilmu, tidak belajar, tidak mau mendengar, dan tidak menyukai ilmu. Jika di antara kita memilih yang kelima ini, akan menjadi orang-orang yang celakalah kita. Sadatu wa sayyidatil a'izza'i ikhwanil kiram, keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dengan derajat yang tinggi di sisi Allah. Di antara keutamaan-keutamaan yang menuntut ilmu dan yang mengajarkannya adalah, yang pertama, ia diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadilah surat ke-58 ayat yang ke-11. Sadatu wa sayyidatil a'izza'i wa ikhwanil kiram, kemudian diberikan pahala yang besar di hari kiamat nanti. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penuntut ilmu adalah penuntut rahmat, dan penuntut ilmu adalah pilar Islam, dan akan diberikan pahalanya bersama para nabi. Hadis riwayat Ad-Dailami. Sadati wa sayyidatil a'izza'i wa ikhwanil kiram, merupakan sedekah yang paling utama. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah yang paling utama adalah jika seorang muslim mempelajari ilmu dan mengajarkannya kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sadatu wa sayyidatil a'izza'i wa ikhwanil kiram, orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang alim yang dapat mengambil manfaat dari ilmunya lebih baik dari 1000 orang ahli ibadah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Berikutnya, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Abu Dzar, kamu pergi mengajarkan ayat dari kitabullah, telah baik bagimu daripada sholat sunat 100 rakaat, dan pergi mengajarkan satu bab ilmu pengetahuan, baik dilaksanakan atau tidak, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian diberikan pahala seperti pahala orang yang sedang berjihad di jalan Allah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bepergian ketika pagi dan sore guna menuntut ilmu lebih utama daripada berjihad fi sabilillah. Hadis riwayat Ad-Dailami. Kemudian yang terakhir, sadati wa sayyidatil a'izza'i wa ikhwanil kiram, orang yang menuntut ilmu dan mau mengajarkannya kepada sesama muslim dinaungi oleh malaikat pembawa rahmat dan dimudahkan menuju surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sekumpulan orang yang berkumpul di suatu rumah dari rumah-rumah atau masjid Allah Azza wa Jalla, mereka mempelajari kitab Allah dan mengkaji di antara mereka, melainkan malaikat mengelilingi dan menyelubungi mereka dengan rahmat, dan Allah menyebut mereka di antara orang-orang yang ada di sisinya. Dan tidaklah seorang meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu, melainkan
Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surganya Allah. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Sadatu wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Sedemikian pentingnya menuntut ilmu pengetahuan. Dan kita tahu satu di antara perintah Allah, Iqra, baca, yang mengandung arti kita diamanahkan untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.